mentok terus. Hey bro, jangan kaget dan jangan sedih. Kita punya solusi biar lo nggak mentok terus. Join bareng kita di geng anti mentok, tempat di mana lo bisa jadi GG. Tempat ngobrol, nonton konten kece, dan stream bareng game leader. Yes, menang! Gabung sama kita di geng anti mentok. Hai geng anti mentok, gue Jonathan Leandi. Abis ini akan ada penjelasan video geng anti mentok workshop dari Beroka. Kita sama-sama belajar mengenai gameplay dari Mobile Legends. Eits, jangan lupa siapin berokannya juga biar lebih segar, tambah energi dan fokus nontonnya alias gak mentok. Nah, mau tahu soal apa nih? Pro, equipment, komunikasi, tenang, ada semua. Pokoknya seru banget dan pasti bermanfaat biar kalian bisa jadi geng anti mentok. So, check this out. Hai geng anti mentok, what's up? Semoga kalian baik-baik aja ya. Alright, kali ini gue pengen berbagi ilmu mengenai roles di Mobile Legends. Nah, kira-kira ada apa aja sih? Ada mid laner, jungler, roamer, dan roles lainnya. Nah, kira-kira kalian udah tahu belum fungsinya apa aja? Kalau belum, yuk check it out. Sebagai seorang pemain Mobile Legends, hal yang paling dasar yang harus dipahami adalah roles. Karena ini menentukan hero pool yang kita harus mainkan agar kita bisa jadi expert di role tersebut. Nah, tapi biasanya tuh memilih role tuh susah gampang ya guys ya, cocok-cocokan gitu loh. Dan gue di sini sekarang pengen bantu kalian agar kalian tidak kesulitan untuk memilih role tersebut. Biasanya gue Beroka dulu. Tapi serius, gue beneran mau minum Beroka. Nah, udah larut nih guys. Rasa orange-nya seger banget. Dan pastinya Beroka ini lebih enak diminum saat dingin. Oke, bisa yuk. Nah, ingat, kalau mentok, Beroka dulu. Multivitamin energi para gamers. Oke, sekarang gue pengen kasih lihat kalian cara main roamer dan tugas-tugasnya roamer. Nah, di sini biasa tuh awalnya tuh roamer tuh pasti bantuin buka rumput dulu. Kita tahu posisi musuh di mana. Nah, lalu kita bantu clearing dan cicil musuh. Nah, seperti sekarang kita lihat lane atas ini nih lagi kedorong nih guys. Ini saatnya kita bantu lane atas. Kita bisa flicker dan kita bisa bunuh dia. Oke, dia mati. Nah, ini hero musuh juga offside juga nih kejauhan dia. Nah, tugas roamer tuh seperti ini guys. Jadi di saat musuh agak terlalu jauh atau offside, nah kalian harus bisa hukum dia, kalian harus bisa punish dia. Dan di saat darah kalian sekarat, kalian harus recall, jangan pernah buang waktu. Nah, seperti sekarang, kalau kita lihat timer turtle bentar lagi spawn nih guys, 30 detik. Ini saat-saat yang penting untuk kalian tuh udah bisa recall, udah regen dan segala macam. Karena kalian pengen banget nih pas turtle-nya spawn, kalian tuh udah siap perang gitu loh. Nah, di sini kita udah mulai buka map. Kita gerakin ke sini, kita untuk lihat nih kira-kira yang deket turtle ada berapa orang. Untuk sementara aman turtle. Nah, kita bisa bunuh auroranya nih sekarang. Dia terlalu maju. Nah, ini cara main roamer yang benar ya guys ya. Oke, nah di menit segini idealnya tuh kita langsung mulai turtle. Kenapa? Karena di tengah itu creepnya udah habis. Harusnya kita mulai turtle, di sini kita bunuh turtle biar mid laner kita dapat buff. Dan di saat kita dapat buff, itu tuh artinya tuh next team fight kemungkinan kita menang. Kenapa? Karena turtle buff itu sangat kuat guys. Selain kita dapat buff, juga kita dapat extra objektif, extra gold, dan akhirnya kita menang map control. Jadi bisa dibilang itu kalau untuk roamer itu sangat cocok untuk orang yang suka bantu teman. Karena bisa dibilang laning phase itu sangat dikit. Dan juga bisa dibilang roamer itu role yang sangat cocok untuk orang yang pengen ke team fight pertama gitu loh guys. Jadi kalau kalian tipe orang yang rusuh, barbar,
pengennya perang terus. Nah mungkin role roamer tuh cocok buat kalian karena bener-bener bisa dibilang tuh hampir tidak ada laning phase. Bener-bener kalian tuh bisa gerak agak meluasa untuk ngelakuin hal yang terpenting yang harus dilakukan dalam game. Dan tugas kalian itu adalah untuk make sure bahwa early game kalian tuh unggul dibanding musuh. Tugasnya kalian itu adalah untuk memastikan bahwa tim kalian tuh menang di early game dan di mid game, agar hero core kalian seperti gold laner kalian, mid laner, jungler, dan XP laner kalian bisa farming dan bisa lebih unggul dibanding musuh. Dan juga penting sekali untuk jaga temponya agar kalian bisa memenangkan advantage yang cukup tinggi biar kalian bisa end game ntar di late game. Dengan penjelasan gue, gimana nih menurut kalian? Apakah kira-kira cocok dengan gaya main kalian? Kalau cocok silahkan, kalau tidak cocok ya udah, masih ada role lainnya yang bisa gue jelasin. Oke guys, tadi gue udah jelasin tentang roamer dan sekarang gue pengen jelasin kalian tentang mid laner. Jadi kalau kalian nggak cocok sama role roamer, kalian bisa nonton ini nih dan lihat cara main mid laner. Nah di sini bisa dibilang tuh mid laner ada kemiripan sama roamer. Cuma bedanya tuh tugas mereka tuh yang satu fokus buka map, sedangkan kalau mid laner ini fokus di laning phase. Cuma tetap mereka tuh harus bisa bantu lane gold dan lane XP. Dan penting sekali untuk kalian bisa clear lane secepat-cepatnya. Karena jika kalian clear lane-nya lebih cepat, kalian punya waktu untuk rotasi ke lane yang lain. Nah, sebagai mid laner, penting sekali tuh kalian punya kemampuan untuk last hit yang benar, yang baik. Karena kalau misalnya kalian nggak last hit dengan baik, kalian akan ketinggalan gold oleh lawan. Dan juga mid laner tuh butuh gold banget ya. Karena bisa dibilang mid laner tuh hero yang akan gendong di late game. Nah, seperti sekarang tadi kalian lihat, gue habis bunuh top lanernya karena top lanernya udah kejauhan tadi. Kayak di sini kita clear lane, langsung cepet-cepet recall. Dan turtle udah spawn. Nah, tugasnya mid laner adalah meng-support roamernya. Jadi selain mereka harus farming di mid lane, mereka juga harus bisa siap dukung roamernya di setiap pilihan yang roamernya pilih. Jadi contoh misalnya roamernya siap nge-gank, kita juga harus siap untuk bantu roamernya untuk nge-gank. Sekarang nih kalau kalian lihat di bawah nih Moskovnya nih kejauhan nih. Saatnya kita bunuh nih guys. Nah ini cara main mid lane guys. Nah setelah kalian bunuh, kalian langsung ke tengah lagi. Oke, cuma kalau misalnya contoh ya, andaikan ini game standar bukan adu AI, tadi tuh udah momen untuk kita nge-turtle tuh guys. Cuma karena hero gue Varsha, gue gak bisa solo turtle nih guys. Cuma ya kurang lebih, mungkin kalian udah dapat gambarannya ya, cara main mid lane yang benar dan segala macam. Gimana menurut kalian sekarang? Apakah udah cocok sama gaya main kalian? Kalau belum cocok, masih ada kok role-role lainnya yang bisa kita pelajari hari ini. Yuk lanjut ke gameplay berikutnya. Oke guys, sekarang gue pengen jelasin kalian role jungler. Nah ini bisa dibilang ini role yang paling populer di Mobile Legends. Ini kalau kalian solo rank nih, biasa rebutan nih role nih jungler nih. Nah tugasnya jungler itu adalah farm jungle-nya, seperti namanya farm jungle. Nah sekarang kita tunggu blue buff-nya dan kita buka blue buff. Nah blue buff ini bagus banget nih guys kalau buat hero kayak Lancelot. Karena itu bisa bikin mana regen kita tinggi dan kasih kita cooldown reduction. Memang tugas jungler kayak begini ya guys ya. Di awal-awal kita harus jungling dulu, cari level, baru ntar kita bunuh musuhnya. Nah biasanya tuh jungler tuh nge-jungle sampai level 4. Biar begitu mereka geng lane, mereka tuh punya impact yang sangat besar karena level mereka lebih tinggi daripada yang lain. Nah cuma kali ini Roger ini salah posisi nih guys, dia terlalu maju. Jadi kita coba bunuh, kita lihat apakah kita dapat dia atau tidak. Oke, Rogernya mati, kita bisa clear lane karena temennya itu nggak ada di bawah. Nah sekarang kita udah level 4, kita udah kuat nih guys, kita udah bisa lawan nih. Tuh seperti yang kalian lihat, gue udah level 4 dan musuhnya masih level 3. Nah itu power spike-nya tuh udah kelihatan tuh guys. Nah di posisi ini kita langsung turtle guys. Nah tugasnya jungler itu adalah men-secure objektif. Karena jungle itu satu-satunya role yang punya retribution. Itu penting banget. Di saat
apapun, sebisa mungkin kalian selalu dekat objektif. Nah, selain nge-clear jungle, tugasnya jungler tuh adalah nge-gank. Cuma karena darah gue sekarat, sekarang gue mundur dulu ya guys ya. Gue recall dulu. Nah, begitu buffnya sudah habis, kita harus cepet-cepet ambil buffnya lagi. Karena makin lama kita ambil buffnya, maka buffnya akan respon makin lama entarnya. Setelah penjelasan gue yang tadi, sebenarnya kalau kita harus bahas lebih detail, kemenangan sebuah game itu penting banget di jungler. Kenapa? Karena biasanya seringkali tuh kita menang sebuah game itu saat kita nge-push bareng Lord. Dan bisa dibilang ya jungler itu adalah hero yang bisa secure Lord dengan baik. Jadi bisa dibilang tuh jungler itu adalah perannya itu di early game adalah cari level yang cepat, di mid game adalah membuat tempo buat tip, nge-gank musuh dan lain-lainnya, lalu di late game adalah nge-secure Lord agar bisa nge-end game dengan baik. Nah, menurut gue tuh hero yang lagi meta sekarang tuh ada 3 hero. Top 3 gue ya, ada Lancelot, ada Karina, sama ada Yi Xuanqin. Nah, menurut kalian gimana nih dengan penjelasan role jungler? Apakah cocok buat kalian? Kalau tidak cocok, masih ada 2 role lain kok. Yuk, let's go ke materi berikutnya. Gue pengen jelasin kalian untuk gold laner. Ini bisa dibilang salah satu role paling susah di Mobile Legends. Kenapa? Karena biasanya hero yang diambil untuk gold lane itu adalah hero-hero yang late game, dimana early game itu sangat lemah dan kalian tuh perlu banget farming di lane. Nah, ini juga salah satu role yang populer ya. Karena memang benar-benar hero gold laner itu adalah yang biasanya yang paling ngegendong di late game. Nah, tugas kalian tuh adalah benar-benar laning phase. Hanya laning phase. Dan biasa hero yang dipick tuh adalah marksman guys. Jadi benar-benar hero yang sangat item dependent. Tanpa item tuh jelek banget nih hero nih, ibarat kata ya. Jadi di sini kita farming dan sangat penting untuk kalian last hit creepnya. Karena tim kalian tuh benar-benar mengandalkan gold laner untuk bisa farming agar late game-nya jadi kuat. Tergantung situasi. Kadang gold laner tuh harus bermain aman. Dan sebagai gold laner, penting sekali untuk kalian punya skill positioning yang sangat baik. Karena itu akan menentukan apakah kalian akan mati di team fight atau kalian akan ngedeal damage yang sangat banyak sehingga kalian bisa menangin team fight itu. Nah, gimana nih guys? Menurut kalian cocok nggak nih sama gameplay kalian? Sebagai gold laner penting sekali untuk bisa sabar. Nah, kalau kalian bisa sabar, tugas kalian tuh adalah sabar di early game, farming sampai ke late game. Nah, baru di late game kalian bantai-bantai semuanya tuh kalau sebagai gold laner. Udah paham kan sekarang role gold lane? Yuk lanjut ke gameplay berikutnya. Oke guys, nah sekarang gue mau jelasin XP lane nih. Kalau XP lane tuh cocok banget sama orang yang suka ngebully dan team fight. Karena bisa dibilang tuh XP laner tuh biasa tuh hero-hero fighter yang sifatnya itu sangat kuat di early sama mid game. Nah, tugasnya XP laner tuh adalah bikin musuh nggak bisa farming di laning phase. Seperti sekarang, saya nge-zone musuhnya nih. Jadi musuhnya lagi nggak farming. Jika ada kesempatan untuk nge-cut lane, kita coba nge-cut lane kalau sebagai XP laner. Karena penting sekali untuk kita bisa dapat keunggulan di XP lane seperti ini agar kita bisa rotasi ke tengah. Bantu-bantu mid lane dan juga mengkondisikan map agar kita bisa mengambil objektif berikutnya. Jadi bisa dibilang tuh sebagai XP laner, tugas lu tuh kebalikannya gold laner. Kalau gold laner di early game lebih lambat, pas di late game baru kuat. Nah, kalau XP laner tuh kebalikannya. Nah, jadi pada dasarnya tuh hero fighter tuh punya kemampuan bertarung yang baik mulai dari awal. Makanya itu penting sekali kalian tuh pas di early game tuh di laning phase tuh kalian tuh kuat. Dan bener-bener cari keunggulan apapun yang kalian bisa cari. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah role ini cocok buat kalian? Kalau kalian suka mainnya barbar, rusuh, dan bawaannya pengen ajak musuhnya berantem terus, nah ini role bener-bener cocok buat kalian. Oke geng, sekarang udah paham dong rules-rules di Mobile Legends. Nah, sekarang gue mau bacain nih question-question yang sudah dirangkum. Yang pertama adalah, bagaimana cara menentukan suatu role cocok dengan player atau tidak? Nah, itu balik lagi ke gameplay kamu dan
cara main yang kamu suka tuh seperti apa sebenarnya. Kalau misalnya kamu pengen jadi, nah sering kali tuh kalau di Mobile Legends tuh, orang yang pegang roamer adalah kaptennya. Kenapa? Karena satu, dia adalah orang yang pertama ikut perang. Yang kedua, dia adalah orang yang punya informasi terbanyak di dalam game. Jadi sering kali tuh dia tuh yang bener-bener bikin shot call di dalam game untuk memenangkan game. Jadi kalau memang kalian suka menjadi sebuah leader, role roamer tuh sangat cocok buat kalian. Lalu yang kedua, kalau kita ngomong mid laner tuh adalah sangat cocok untuk orang yang pengen main hero core. Hero core tuh seperti jungler, semua selain roamer. Hero core tuh adalah hero yang butuh item, yang punya damage. Nah, jadi kalau kalian adalah ngerasa cocok main mid laner, itu seringkali tuh orang yang suka laning phase, pengen menggendong tim dari mid game ke late game, dan juga orang yang suka mengontrol game. Seorang mid laner adalah orang yang bakal ngontrol tempo game juga, seperti roamer. Cuma bedanya sama roamer adalah dia punya laning phase dan dia butuh item untuk bisa memenangkan game. Nah, lalu yang ketiga adalah jungler. Jungler ini cocok untuk orang-orang yang jadi ujung tombak di dalam game. Bener-bener orang yang diandalkan untuk make sure kita dapat semua objektif, retributionnya dapat semua, dan mencari keunggulan-keunggulan lewat ganking, dan lewat farming, dan segala macam gitu loh. Jungler ini cocok buat orang yang suka ngebunuh mungkin ya tepatnya, yang suka bener-bener yang pengen KDA-nya tinggi tuh, jungler sangat cocok buat kalian. Nah, lalu kalau untuk gold laner itu sangat cocok untuk orang yang benar-benar suka main di late game. Bahkan mungkin kadang tuh sampai ke tahap dimana super late game. Jadi contoh kalau misalnya kalian lihat games yang sampai menit 30 plus atau 40 plus menit, itu tuh biasa tuh yang menentukan game yang menang atau kalah tuh gold lanernya, marksman-nya tuh. Benar-benar damage tuh yang tertinggi dari marksman. Karena marksman itu punya sustain damage tertinggi di Mobile Legends. Lalu yang kelima adalah XP laner. XP laner ini cocok untuk orang yang enjoy main laning phase, yang suka kuat di awal. Ibarat kata nggak mau ribet deh, gue mau main fighter, gue pengen di lane lama, gue pengen bikin item yang sustain, dan gue pengen alot nih, biar gue kalau di teamfight tuh bisa ngerusuh backline musuh gitu loh. Nah, jadi kira-kira kalau menurut kalian cocoknya yang mana nih? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya guys ya. Untuk pertanyaan kedua, role mana yang biasanya paling sering kena ganking dan kenapa? Nah, jawabannya adalah gold laner. Karena gold laner adalah hero late game. Satu, pertama dia hero late game. Yang kedua, biasa darahnya tuh nggak banyak. Biasa hero gold lane tuh nggak alot. Nah geng, sudah paham kan rules di Mobile Legends? Semoga ini bisa membantu kalian untuk pilih rules yang kalian suka agar kalian bisa kembangin hero pool kalian ya. Ya kan, biar cepet-cepet jadi expert deh. Nah guys, biar resmi jadi geng anti mentok, jangan lupa gabung ke grup Discord Beroka ya. Cukup scan QR kode kita. Kalau mentok, Beroka dulu.